Hai Besti, kembali lagi dalam perbincangan kita di saat ini. Kali ini kesadaran saya sementara menelisik rimba semantik dalam salah satu peristiwa geopolitik yang terjadi beberapa waktu kemarin, yakni fenomena penyerangan Israel terhadap Iran, yang mana dalam pandangan saya itu tidak hanya mencerminkan rapuhnya fragmen historis, namun contoh nyata dari kehadiran alegori epistemologi tentang proses kekuasaan yang hadir memanipulasi makna itu sendiri. Bisa dilihat bahwa metafisika permusuhan yang dilakukan terjadi atau dikukuhkan secara histori, ideologi, cara pandang, dan juga interpretasi dari kekuasaan itu sendiri. Nah, tentunya kita semua tahu juga, dan ini yang seringkali menjadi titik sentral dari objek kritik saya tentang adanya keadaan peradaban zaman di mana emanansi kebenaran tidak lagi bertumpu pada rasionalitas, namun implikasi dari produk rekayasa diskursif yang terkonsolidasikan oleh entitas hegemonik keberadaannya. Nah, dikala hal seperti itu dia terjadi, teman-teman, maka peristiwa perang tidak hanya berkelindan pada dominasi atas teritori, namun bentuk pendisiplinan terhadap kehadiran narasi, kehadiran wacana. Dan khusus ketika kita memandang fenomena konflik Israel dan Iran, maka ada arsitektur yang mengorkestrakan pengetahuan secara tersembunyi di belakang diam-diam. Namun sifatnya dia membunuh secara perlahan, killing softly tadi. Saya akan memantik pikiran Anda dengan kata kunci pertama yang disebut oleh Foucault sebagai pengetahuan yang termarginalkan akibat inkompatibel dengan kalkulus kekuasaan itu sendiri. Ini yang kita bisa maknai sebagai bayi yang gugur sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Kemarin ketika membuka media sosial, saya sempat mendengar statement resmi dari Menteri Luar Negeri negara Iran yang memaparkan bahwa Iran sebenarnya tidak mau berkonflik. Testimoni ini merupakan muara pengetahuan yang sementara ditindih. Dia eksis, tapi nyatanya dibungkam. Iran kemudian hadir menjadi semacam objek pendisiplinan dikala ia tidak berbincang dalam ekosistem epistemik global karena dia dibisukan. Ini yang masih kurang kita analisis dari sisi ini, teman-teman. Disinilah letak kerja rezim kebenaran atau rezim of truth, dia beroperasi. Proses memunculkan tatanan kebenaran dengan basis veridiksi, yakni retellingnya dari manipulasi oleh otoritas-otoritas yang jatuhnya dia naratif, absolut. Teman-teman juga perlu mengetahui bahwa efek dari apa yang dikenal sebagai epistemic inflammation atau kalau dalam bahasa saya itu peradangan narasi, ya sifatnya disengaja agar kegelisahan publik mampu dikerahkan pada musuh yang kontradiksi secara simbolik. Nah, pada titik-titik inilah yang perlu kita lihat bahwa kebenaran atau keberadaan kebenaran tidak hanya terikat pada urusan legal formal sebagai negara, namun direduksi menjadi the other yang wajib dikontrol. Kemudian mereka, sang musuh yang dikelola, jika perlu juga dibinasakan secara simbolik itu sendiri. Setelah kehadiran indikator pertama, muncul tahap kedua, yaitu problematization, di mana dunia tidak lagi menunggu fakta, namun meramu sendiri masalah agar bisa mengintervensi. Dalam hermeneutika ancaman atau penafsiran terhadap kehadiran ancaman, ini tentunya bukan sekedar fenomena geopolitik, tapi krisis yang dilahirkan agar kekuasaan itu dapat terus membengkokkan moralitas. Ini bahayanya di sini. Bagi saya, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dengan ultimatum 60 harinya tidak sementara mendedahkan negosiasi dalam kontestasi diplomasi global, namun justru sementara menyusun liturgi perang. Ketika nanti tiba hari ke-61, konklusi dari respons adalah pertentangan itu sendiri. Mungkin saja ada argumentasi dari media atau mereka membaca dari kacamata lain sebagai self-defense
atau pertahanan negara, tapi perlu diingat dan saya tidak segan-segan sampaikan bahwa ini merupakan agresi yang telah disepakati diam-diam dalam samarnya kostum normatif. Nah, teman-teman juga saya rasa perlu untuk mengingat bahwa proses penggiringan persetujuan kolektif seringkali diinternalisasikan lewat repetisi simbolik. Self-defense yang tadi saya sebutkan itu bertransformasi menjadi semacam dogma. Dan ketika dogma itu didikdayakan, maka analisis kritis menjadi terdegradasi. Itu yang penting untuk kita lihat. Dan indikator yang ketiga yang patut teman-teman ketahui untuk memahami fenomena ini adalah praktek pembelahan yang operasinya secara subtil dalam nomenklatur kekuasaan barat. Inilah juga yang menjadi salah satu titik sentral dari berbagai kritik yang saya lakukan tentang dikotomi, tentang diferensiasi, dan yang paling penting tentang binaritas, oposisi biner antara demokrasi dan tirani, antara kawan dan lawan, rasionalitas dan irasional, we and the other, dan lain sebagainya. Namun pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab adalah siapa yang berhak untuk menyusun kategori itu? Siapa yang punya kapasitas untuk merevisi narasi yang selama ini kita terima dalam ruang publik? Sejak dulu memang struktur kekuasaan sengaja dirapuhkan dan dibuat timpang. Kemudian kategori menjadi imperatif politik di mana siapa saja boleh menyerang dan siapa saja yang harus diserang. Nah, ini kan berbahaya sekali. Taksonomi ancaman ini tidak berasal dari realitas yang sifatnya objektif, namun semacam ada fantasi geopolitik barat. Klasifikasi-klasifikasi inilah yang kemudian menciptakan sanksi, menghadirkan embargo, bahkan melahirkan perang. Teman-teman, cukuplah kita berkeliaran dalam dunia yang seringkali mengklaim dirinya beradab, namun kekerasan kemudian menjadi bahasa utama dalam politik internasional. Ya, artinya kita dipenuhi oleh para hipokrit, ya, para demagog. Saya teringat perkataan Walter Benjamin bahwa setiap hukum yang berdiri di atas kekerasan akan menciptakan kekerasan baru sebagai upaya pemeliharaan. Ini menunjukkan atau kita bisa memberikan konklusi bahwa setiap rudal yang diluncurkan atas nama keamanan sesungguhnya adalah kekerasan yang dilegalkan oleh struktur. Dan saya kira ada satu pertanyaan yang sering menggeliat dalam benak tentang arah konflik ini. Apakah akan terjadi perang dunia atau hanya menjadi rutinitas geopolitik tentang stabilitas yang semu, tentang pertahanan, tentang keamanan, dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau kita analisis dalam jangka pendek, maka kita tidak berada dalam perang skala penuh, khusus untuk melihat konflik Israel dan Iran. Namun yang akan terus langgeng, dan ini yang sangat berbahaya teman-teman, adalah eskalasi konflik yang terselubung, mulai dari kehadiran operasi intelijen, kemudian perang proksi, sabotasi cyber, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada titik ini, kekerasan akan terus dinormalisasikan. Dan lebih mencengangkan lagi, kita hidup di masa di mana konflik yang berpotensi dimediasi oleh teknologi disinformasi. Artinya persepsi publik, masyarakat kosmopolit akan lebih mudah dimanipulasi lewat AI, lewat deepfake, dan juga algoritma dari media sosial. Dan mungkin saja konsep perdamaian hanyalah penundaan konflik karena perjanjian tidak menjadi kontrak moral, namun digunakan sebagai strategi politik. Sehingga memandang konflik yang terjadi antara Israel dan Iran perlu kita lihat secara objektif, memberikan pemahaman yang komprehensif untuk mencari, melacak jejak jalan keluarnya, solusi yang bisa kita tawarkan terhadap fenomena yang dalam hubungan internasional saya sebutnya VUCA, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Jadi selama kita masih menyepakati bahwa perjanjian itu adalah kontrak moral, maka saya rasa perdamaian adalah konteks yang tidak utopis, namun mampu kita raih secara bersama-sama. Sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih.